Hari ini, hari yang dijadikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bersuka. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu. Semuanya harinya Tuhan. Pandemi tidak pandemi, semuanya harinya Tuhan, Tuhan beserta kita. Mari bersuka. Yes, bersuka dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan Bersuka. bersuka. Ya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Mari terus bersuka cita. Amin. Dimanapun, kapanpun, bagaimanapun. Karena hidup ini disertai Tuhan, mari bersuka. Yes. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan One, two. bersuka. Yes, bersuka. Bersuka dalam Tepuk Tuhan, tangan dengan mari sukacita. bersuka. Ya, Bersuka citalah. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka citalah. Bersuka. One, two. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka citalah.
hari ini, bersuka hari besok, citalah. hari lusa. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka citalah. Tepuk tangan. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Filipi 4 ayat 4 berkata, sekali lagi bersuka citalah dan bersuka citalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yes. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Di tanganmu ini janjiku, segenap hidupku bagimu. Kau memegang seluruh hidupku, ku milikmu selamanya. Yesus aku kami percaya Bapa, di dalam Yesus dan Roh Kudus kami adalah milik-Mu. Ku hidup karenamu. Yes, dan hanya untuk-Mu selamanya. Kemanapun ku bersamamu, kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku mau hidup dalam jalan-Mu dan janji-Mu selamanya. Yesus, aku percaya, angkat tangan saudara bersama-sama. Yes. Yesus aku percaya, kami percaya kepadamu Bapa, dalam Yesus dan Roh Kudus. Yes, ku hidup karenamu. Haleluya. Haleluya. Selamanya. Sementara musik menaikkan pujian ini, biarlah lagu ini bukan keluar dari mulut kita tanpa alasan apapun, tapi keluar dari mulut karena keluar dari hati kita yang terdalam. Kita berkata, di tangan-Mu ini janjiku, segenap hidupku bagimu Bapa. Kau memegang seluruh hidupku Yesus, ku milik-Mu selamanya Roh Kudus. Yes, Yesus. Yesus, aku percaya. Yesus, aku milik-Mu. Ku hidup karenamu dan hanya untuk-Mu selama-lamanya. Di tangan-Mu ini janjiku. Kita nyanyikan bersama-sama. Yes, Lord. Di tangan-Mu kami percaya. ini janji. Inilah janji komitmen kami. Yes. Bagimu, Kau memegang seluruh hidupku, ku milik-Mu selamanya.
Yesus. Yesus aku Percaya. Yesus aku Aku milikmu, ku hidup karenamu dan hanya untukmu. Yes Lord, Yesus aku milikmu. Haleluya, ku hidup karenamu dan hanya untukmu selamanya. Together saying, Jesus, I believe in you. Together, yeah. I believe in you. Yes, Jesus. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Yes, Father, Jesus and Holy Spirit, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see. With all I am, with all I am, with all I am, with all I am, with all I am. One more, with all I am, with all I am. Worship to Father, Jesus and Holy Spirit. We worship you, Father. We worship you, Jesus. We worship you, Holy Spirit. Hallelujah. Haleluya. Kami mau lebih dalam dengan Engkau. Satu hal yang kuminta adalah makin dekat, makin erat, makin dalam dengan Engkau Bapa. Satu hal yang kurindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Satu hal yang ku rindukan, singer saja. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, Kami seperti rusa yang haus akan sungai-Mu Bapa, selalu berada di sungai hadirat-Mu.
dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap jiwa ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam, lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Deeper in love with you, deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, how I love you, Lord. Oh, how I love you, Lord Jesus. Oh, how I love you. Tepuk tangan buat Yesus yang kita cintai. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Mari kita nikmati hadirat Roh Kudus yang melawat setiap kita. Dimanapun engkau berada, di rumah-rumah, di kantor, di perjalanan. dalam hidupku. Nikmati. Ku indah Yes, Lord. bersamamu Selamanya. Ku ingin selalu ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu. Selamanya. Mari angkat pujian penyembahan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang di hatiku. Kau sertai jalanku di sepanjang hidupku. Ku sembah Bapa, ku sembah Yesus, ku sembah Roh Kudus. Selama-lamanya, selama-lamanya. Oh, ku ingin selalu, ku ingin selalu. Yes. Bersekutu dengan, nikmati hadiratnya. Yes, Bapa, Yesus dan Roh Kudus. Kami nikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu, bahkan firman-Mu yang akan menjamah kehadiran-Mu dalam hidup kami. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah, sungguh indah bersamamu, sungguh indah. Bersamamu. Selamanya. Tepuk tangan. Biarkanlah Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah
bersama Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa, dalam nama Yesus. Amin. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas tentang kualitas bukan popularitas. Bagaimana kita dapat selalu mengambil keputusan yang berintegritas dan berani menghidupinya. Pada keadaan saat ini, dengan adanya pembatasan sosial dan segala sesuatu yang dibuat serba online, integritas kita menjadi sangat diuji. Misalnya, ketika meeting online sengaja mematikan video seolah mengalami gangguan teknis, padahal untuk mengerjakan hal yang lain. Integritas tidak hanya bicara soal keselarasan antara ucapan dan perbuatan, tetapi adalah keputusan yang kita buat secara totalitas dan konsisten. Maksudnya, terus-menerus melakukan segala sesuatu berdasarkan prinsip kebenaran. Sekalipun keputusan tersebut berbeda dengan konsep yang dianggap lazim oleh dunia. Bahkan jika keputusan tersebut terlihat merugikan untuk kita. Seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dalam Matius 5 ayat 37, jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Kita harus selalu berhikmat serta siap untuk berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Saudara mungkin pernah menghadapi situasi yang memaksa saudara melakukan sesuatu yang tidak benar, baik di pekerjaan, bahkan di pelayanan atau hubungan sosial, entah karena diminta atasan atau orang yang kita kasihi. Tapi justru pada situasi seperti inilah kita dapat menerapkan ajaran Kristus untuk memiliki keberanian dan hikmat untuk berkata tidak, sekalipun dengan berbagai resiko yang harus kita hadapi. Jika kita berkompromi satu kali saja, kita akan diminta berkompromi lagi di lain kesempatan. Lambat laun, kita akan menjadi terbiasa dan pada akhirnya tidak merasa lagi bahwa perbuatan tersebut salah. Setiap hari kita dihadapkan oleh pilihan demi pilihan, tidak terkecuali tantangan dan godaan yang menguji ketaatan kita kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan ketika tantangan atau godaan itu datang? Yang pertama, tidak larut dengan dunia. Di zaman postmodern ini, toleransi dibuat mengarah kepada kompromi yang berbeda dengan kebenaran Alkitab. Orang yang toleran selalu dianggap berpikiran luas, bebas, dan humanis, sehingga orang percaya yang berani berdiri teguh dalam mempertahankan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari semakin berkurang. Kompromi pun sudah dianggap biasa di kalangan gereja yang dulu menekankan pentingnya ketaatan pada firman Tuhan. Keadaan ini mengingatkan akan kisah Daniel, seorang pemuda Israel yang mengalami pembuangan saat Yerusalem ditaklukkan oleh Babel. Pada saat itu, Raja Babel membawa Daniel dan orang-orang terbaik lainnya untuk diajar ilmu pengetahuan dan dibentuk karakternya. Mereka sangat diistimewakan dengan harapan orang-orang tersebut akan loyal kepada Babel. Namun, walaupun mendapatkan kehidupan yang enak dan masa depan yang cerah, Daniel tetap memilih untuk menjalankan perintah Tuhan. Dia tidak memakan makanan raja yang tidak sesuai dengan hukum Taurat. Daniel sadar, sebagai anak Tuhan, ia harus tetap taat, walaupun hidup di tengah bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang kedua, tidak malu menghidupi kebenaran. Hidup dalam kebenaran adalah hidup tanpa kepalsuan, hidup dengan jujur. Yesus adalah kebenaran. Sebagai pengikut Kristus, kita harus memperkatakan dan mempraktekkan kebenaran dalam hidup. Orang menganggap perintah-perintah yang diberikan Yesus terlalu kaku dan tidak relevan pada zaman ini. Padahal memang kebenaran tidak bergantung pada perasaan, pengalaman, atau penafsiran yang bersifat subjektif. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Orang Kristen yang sejati akan melihat integritas dirinya sebagai suatu harga diri terpenting. Kita tidak perlu merasa takut berpihak kepada kebenaran. Alkitab berkata pada 1 Petrus 4 ayat 16, jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Biarlah kita tetap mempertahankan kebenaran dan memuji Tuhan. Yang ketiga, hidup seperti Yesus hidup. Yesus adalah kebenaran. Untuk dapat hidup secara benar, maka kita harus hidup dalam Yesus. 1 Yohanes 2 ayat 5-6 berkata, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Hidup menjadi sama seperti Kristus merupakan kehendak Bapa.
Yesus menjelaskan lebih lanjut dalam Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jika kita berkata hidup dalam Bapa, kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidup ini. Dan kita wajib hidup sama seperti Yesus telah hidup. Mari kita minta pertolongan Roh Kudus untuk memimpin hidup kita pada zaman sekarang. Kita harus menyadari bahwa kita adalah anak Tuhan. Maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Seperti Kristus taat mengerjakan apa yang ditetapkan oleh Bapanya. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan Kristus. Seringkali kita berpikir bahwa hidup sama seperti Kristus menjadikan hidup kita terkekang dan menderita. Padahal, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Seperti tertulis di Yohanes 8 ayat 31-32. Itulah sebabnya selama di bumi, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan kesempatan yang ada. Fokus hidupnya terpusat hanya untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi, jika kita mengikuti teladan Yesus, kita akan hidup seperti Dia. Ketika dunia menawarkan kita untuk jadi serupa sepertinya, kita harus berani mengambil keputusan yang berintegritas, yaitu dengan berkata tidak. Tidak larut dalam dunia, tidak malu menghidupi kebenaran, dan yang terutama, hidup seperti Yesus telah hidup. Mari kita menjadi orang percaya yang berintegritas penuh di tengah dunia pada zaman ini. Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? Api Pentakosta menyala, api Pentakosta menyala, api, 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 api Pentakosta ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Salam miracle. Yesus Kristus adalah masternya miracle. Bersama Yesus kita bisa menerima dan jadi alat miracle-nya. Miracle terbesar bukan lumpuh berjalan, buta melihat, bukan. Bahkan bukan mati dibangkitkan. Tapi hidup kita bertobat, diubahkan, dan kita menerima keselamatan yang kekal. Dan puncaknya kita sedang menunggu great miracle terbesar, yaitu Yesus datang di awan-awan permai, di awan-awan. 1 Tesalonika 4:16. Untuk kita rapture. 1 Korintus 15 ayat 51. Sementara menunggu hari rapture, kita belajar firman-Nya terus untuk menjadi murid yang memuridkan. Dan saat ini kita belajar dengan tema aman dalam lindungan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, seperti kita sedang alami bersama, pandemi COVID ini ada di Alkitab. Matius pasal 24, Lukas 21 dikatakan tanda akhir zaman adalah penyakit sampar,
melanda seluruh bumi. Hampir semua negara terdampak dengan sampar dan pandemi COVID-19. Juga belum selesai sampai hari ini. Memang bukan dari Tuhan tentunya, tapi Tuhan izinkan. Ini merupakan tanda-tanda akhir zaman yang harus kita waspadai. Sementara varian Alpha belum tuntas diselesaikan, ada varian baru Delta dan seterusnya. Namun kita harus tetap percaya ada perlindungan Tuhan yang tidak pernah berubah. Ada 3 jurus hadapi COVID dan kawan-kawannya, yaitu iman, imun, dan aman. Iman, imun, dan aman. Saat ini kita akan belajar tentang aman dalam lindungan Tuhan menurut Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan Tuhan, bernaung dalam naungan Tuhan, walau 1000 orang rebah di sebelah kiri, sebelah kanan, kita tidak goyah. Walau 1000 rebah di sisiku, walau 1000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan ini kita akan gali bersama satu pasal yang berjudul Aman dalam Lindungan Tuhan di Mazmur 125. Iman kita sudah punya, imun kita tambahkan, namun ada janji Tuhan aman. Kemarin di sebuah doa fajar di Zoom, saya chat, terus ya, seimbang, imun, iman, dan aman. Tapi ada yang chat balik, bisa aman Pak Pendeta, kalau selain iman, imun juga income, baru aman. Ya, itulah pikiran beberapa manusia. Enggak apa-apa sih. Tapi ingat, Mazmur 125 ini adalah janji Tuhan. Kondisi kita hari-hari ini sama dengan kondisi bangsa Israel. Karena kita adalah bangsa Israel secara rohani. Umat pilihan Allah secara rohani. Dan apa yang terjadi atas bangsa Israel teladan buat kita. Contoh sederhana. Waktu Israel diperbudak di Mesir, kita diperbudak oleh dosa. Menyeberangi laut kosong, kita dibaptis. Ke tanah perjanjian kita menuju ke surga. Apa yang menarik? Pelajaran dari kondisi bangsa Israel di perjanjian lama, hari-hari ini, juga menjadi pelajaran buat kita. Karena kita ini adalah pohon zaitun liar yang dicangkokkan ke pohon zaitun yang asli, yaitu Israel. Kita seperti umat Israel, umat pilihan Allah, sebagai umat perjanjian Allah, tantangan terbesar bangsa ini adalah ketika mereka ditempatkan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Ingat, ditempatkan di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Beberapa bahkan mengalami menjadi double minoritas. Agamanya minoritas, sukunya minoritas. Ada yang triple minoritas. Statusnya minoritas. Tapi di dalam Tuhan Allah, dalam Bapa, Yesus dan Roh Kudus, tidak ada minoritas atau mayoritas. Kita harus hanya bergantung kepada Tuhan. Dan ketika mereka tidak bergantung kepada Tuhan, umat Israel yang jasmani ini, mereka menyimpang dan berbuat dosa, mereka meleset dari rencana Allah, tentulah mereka akan menerima namanya hukuman dari Tuhan Allah yang adil dan benar.
10 hukum perintah Allah diberikan untuk ditaati, bukan untuk dilanggar. Bapak Ibu Saudara, perhatikan baik-baik. Berkat-berkat dicurahkan di Ulangan 28. Namun kalau engkau tidak mau menuruti dengan setia, kutuk tersedia. Nah, penulis Mazmur 125 mengabarkan kondisi tersebut di atas. Namun yang menarik, waktu bangsa Israel jasmani dihukum, mereka diaspora, ditawan, terbuang ke berbagai negara, tidak selamanya dihukum. Tetap Tuhan Allah adalah Bapa yang mengembalikan mereka, mengasihi mereka. Kok demikian? Yaitu kedaulatan Tuhan. Nah, kita akan gali Mazmur 125 ini, aman dalam lindungan Tuhan. Pujian berkata, satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang ku percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati pandemi cobaan, ku tetap percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ayat 1 dan 2, hadirat Tuhan adalah perlindungan yang aman. Ayat ini bagian daripada refleksi bahwa Israel kuat karena bergantung kepada Allah yang benar. Ukuran gambarannya bahwa Israel seperti gunung Sion. Sesuatu yang kokoh dan kuat. Hadirat Tuhan digambarkan dengan gunung Sion, tempat di mana Tuhan bersemayam. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Jadi waktu Anda dan saya masuk di hadirat Tuhan, kenapa umat Israel lolos dari kejaran Fir'aun dan tentaranya? Dalam hadirat Tuhan. Laut terbelah, mereka menyeberang dengan cepat. Karena hadirat Tuhan, maka laut kosong terbelah. Musa dan Israel lari cepat. Fir'aun dan tentaranya tidak mau ketinggalan. Mencoba untuk ikut. Tapi setelah orang Israel naik dari laut, Musa angkat tongkat dengan terpaksa. Fir'aun dan tentaranya tidak pernah kelihatan lagi, tenggelam. Bapak Ibu Saudara, mari kita dalam hadiratnya setiap saat. Your presence is heaven to me. Kehadiranmu surga buat kami. Hadirat-Mu memenuhiku. Hari-hari ini biarlah badai boleh menerjang, ombak boleh menghantam, pandemi silih berganti, krisis ekonomi datang bertubi-tubi. Tapi ada janji Tuhan, lingkupiku dengan sayap-Mu, naungiku dalam kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersama-Mu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang. Kita bisa tenang. Ku tenang. Hari-hari ini, dari Mazmur 125 ini, bagian pertama, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Anak yang terhilang di Lukas pasal 15 dalam perumpamaan Yesus, minta warisan yang belum waktunya. Memang diberikan oleh bapaknya. Dan anak itu, anak si bungsu itu meninggalkan bapaknya. Foya-foya bersama teman-temannya, pikirnya hartanya banyak, toh tetap habis satu saat.
ninggalkan bapaknya, ninggalkan hadirat Tuhan. Nomor satu, terus tenggelam dalam hadiratnya. Kita bisa tinggal dalam hadirat dengan pujian, doa, dan penyembahan. Kenapa Daniel kuat 3 kali sehari dia naik berdoa menghadap Yerusalem waktu itu. Kita hari-hari ini menghadap kemana saja. Allah, Bapa dalam Yesus dan Roh Kudus omnipresent, hadir di mana-mana. Anda bisa pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari, setiap waktu, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya kita mengucap syukur. Yang kedua ayat 3. Siapapun bisa hancur karena menyimpang, berdosa, dan meleset. Dosa bahasa Yunani adalah hamartia. Tidak mencapai sasaran. Bahasa Bataknya meleset. Adam dan Hawa ditaruh di Taman Eden, jangan makan buah pengetahuan baik dan jahat. Justru dimakan, meleset. Kain membunuh Habil, meleset. Bahkan mereka membuat menara Babel. Mereka egois, sombong, meleset. Maka hukuman air bah turun kecuali Nuh dan keluarganya. Siapapun orang percaya, termasuk bangsa Israel, bisa hancur karena mereka memilih untuk hidup dalam ketidakbenaran. Janji Tuhan tetap bersyarat. Seluruh berkat-berkat ini kamu terima kalau engkau baik-baik mendengarkan, jangan menyimpang, setia. Maka begitu menyimpang dan tidak setia, hukuman diizinkan. Median datang, Filistin datang, Asyur datang, Babel menawan, Asyur menyerang. Sejarah Israel menunjukkan bangsa Israel meninggalkan Tuhan. Akibatnya mereka menjadi bangsa yang lemah. Mudah terombang-ambing. Berkali-kali Yerusalem diruntuhkan, diratakan dengan tanah, bait suci dihancurkan. Perhatikan baik-baik, semua terjadi karena Israel, bangsa pilihan Allah, tidak memegang janji setia. Sehingga mereka akhirnya diaspora terserak ke seluruh dunia. Jangan contoh yang tidak perlu dicontoh. Anak bungsu di Lukas 15, foya-foya meninggalkan bapaknya. Uangnya banyak, temannya banyak. Satu saat uangnya bisa habis, temannya habis. Penerapan sebagai aplikasi kita hari ini, langkah bagaimana Tuhan melindungi kita sehingga kita aman dalam lindungan Tuhan. Yang ketiga terakhir, ayat 4 dan 5. Tuhan Allah setia dan adil. Taat kembali ke jalan Tuhan yang adil dalam kebenarannya. Keadilannya Tuhan Allah berdasarkan pada kebenarannya. Bagi yang baik yaitu taat pada kebenarannya, Tuhan menyatakan kemuliaannya. Bagi yang menyimpang dan hidupnya berbelit-belit, berbengkok-bengkok dalam dosa, Tuhan menyatakan kemurkaannya. Siapapun akan menerima akibatnya. Lalu apa yang kita lakukan kalau telah jatuh dan menyimpang? Ayat 5b, kembali memilih relasi hubungan yang intim dengan Tuhan. Hasilnya adalah damai sejahtera saat kondisi kita dipulihkan dan kembali memiliki sebuah relasi dengan Tuhan jika selalu dalam pertobatan. Mazmur 51 adalah pasal Daud bertobat. Ampunilah aku Tuhan, bersihkan aku, jangan ambil roh-Mu daripadaku.
Daud tidak takut kehilangan mahkota atau takhta. Daud takut kehilangan roh Allah. Kembali. Kita tahu Lukas 15 ditutup dengan anak yang hilang itu akhirnya sadar. Berarti kan baik-baik. Pandemi boleh silih berganti, krisis ekonomi boleh bertubi-tubi, tapi jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan hubungan intimmu dengan Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Tetapi kenyataannya tertekan, terjepit. Itu bukan alasan. Bahkan itu menjadi komitmen kita terbaik. Di saat badai bergelora, pujian berkata, ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku hambamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kesalahan anak yang hilang seperti kesalahan bangsa Israel. Sering meminta hak yang belum waktunya. Setelah dapat hak warisan, harusnya kan bapaknya harus meninggal dulu baru minta warisan. Ini belum meninggal bapaknya. Dikasih warisan, anak bungsu ini meninggalkan ayahnya foya-foya. Setelah itu hartanya habis, karena lapar kerja di kandang babi dan mau makan makanan babi. Tapi yang menarik, anak hilang ini sadar. Jadi Bapak Ibu, seperti anak yang hilang sadar, bangsa Israel sadar, mari kita hari-hari ini sadar supaya jaminan aman dalam lindungan Allah nyata sempurna. Wow, setelah sadar dia mengambil keputusan, aku mau kembali ke Bapakku, apapun yang terjadi, dia tetap Bapakku. Dan Alkitab mencatat di Lukas 15 ini, bapaknya menunggu anaknya. Itulah Bapa di surga. Kita bersyukur memanggil Tuhan Allah kita Bapa, bukan Om. Bukan juga bos. Kalau bos mau ketemu harus lewat ajudan. Kalau Bapak kapan aja kita bisa nabrak dia, peluk dia, dan mengadakan rekonsiliasi. Jadi anak yang hilang ini sadar lalu mengambil keputusan dan berangkat kembali kepada bapaknya. Bapaknya membuka tangan, dari jauh bapaknya telah melihat, lari memeluk anak itu. Dan yang terjadi dahsyat. Bapak itu mengampuni anaknya, memberikan 3 benda yang luar biasa. Sepatu baru, jubah baru, cincin yang baru. Sepatu baru bicara kehidupan, langkah-langkah yang baru. Jubah yang baru bicara kehidupan yang baru. Baju yang kotor, bau babi ditanggalkan. Cincin bicara kemuliaan. Hari-hari ini jaminan perlindungan aman dalam Tuhan nyata. Tinggalkan kondisi kandang babi. Tinggalkan kondisi jauh dari hadirat Bapa. Kembali. Dan terima sepatu yang baru, jalan hidup yang baru. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Ikuti firman-Nya, dalami firman-Nya. Menerangi jalanmu dengan sepatu barumu, kehidupan yang baru. Pakai jubah baru, kehidupan yang baru. Hidupku bukannya aku lagi, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Dan terakhir cincin yang baru, kemuliaan. Beri dirimu untuk dalam kemuliaannya, mulai melayani dia. Petrus setelah gagal menyangkal Yesus 3 kali, Yesus tidak memarahi, tidak memberikan SP surat peringatan, apalagi memecat. Bahkan waktu Petrus dan murid-murid utamanya ke Danau Galilea kembali meninggalkan menjala jiwa, menjala ikan lagi. Mereka sudah sepanjang malam menjala ke kiri, ke kanan, perahu, ke depan, ke belakang, ada petikan. Dari malam sampai menjelang pagi, menjelang siang. Yesus di pinggir pantai berkata, "Hai anak-anak," bukan "hai pecundang," bukan "hai anak-anak." Dia Bapa. Adakah kau punya lauk pauk? Enggak ada. Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dan dapat 153 ekor, jalannya tidak koyak, ikannya besar-besar. Yang menarik, Rasul Yohanes, murid yang dikasih Yesus berkata, Petrus itu Yesus. Petrus mengenakan bajunya, berenang dan menemui Yesus. Dan Yesus berkata, seperti pujian ini, "Kau cintaku, kau cintaku, kau cintaku Simon Petrus, kau cintaku." Petrus menjawab, "Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu." Yesus berkata, "Kalau begitu Petrus, gembalakan domba-dombaku." Ya Tuhan, Tuhan tahu jikalau aku cinta padamu. Kalau begitu, gembalakan domba-dombaku. Dan Petrus balik kembali melayani. Kita tahu Petrus khotbah 3-4 menit. 3 menit lah kira-kira kalau dibacakan. 3.000 orang bertobat. Petrus tidak takut masuk penjara. Sekarang pikirkan sendiri, kata Petrus, taat kepada manusia atau kepada Allah. Di penjara-penjaranya kena gempa bumi dan Petrus dilepaskan. Bayangannya Petrus menyembuhkan orang sakit. Petrus membangkitkan orang lumpuh, bahkan orang mati. Petrus jangan sama bisa dipakai, Anda juga bisa dipakai. Pastikan Anda aman dalam lindungan Allah saat Anda dalam jalur real rencana Allah yang sempurna. Belum terlambat, jangan tinggalkan hadirat Tuhan. Jangan tinggalkan keintiman dengan Tuhan. Terus dalam hadiratnya. Yesus adalah pokok anggur yang benar, kita carang-carangnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya. Tinggallah di dalamnya, pastilah kau akan berbuah. Jaminan aman dalam perlindungan Tuhan Allah waktu Anda dan saya nempel. Puncaknya saya beri contoh. Waktu badai menerjang di Markus pasal 5. Murid-murid ketakutan, Yesus tidur di buritan. Tapi saya beritahu, kenapa Yesus bisa tidur? Yesus tahu persis. Perahunya tidak akan tenggelam. Ada Yesus. Nggak lucu kalau besok dimasukkan di koran Galilea Post. Yesus tenggelam bersama murid-muridnya. Nggak lucu, nggak ada. Selama engkau bersama Yesus tidak akan tenggelam. Karena itu, pastikan engkau bersama Yesus dalam perahu kehidupanmu. Badai ombak datang boleh menerjang. Pandemi, krisis ekonomi, bertubi-tubi, silih berganti, nggak peduli. Bersama Yesus. Yesus bersamamu. Jaminan perlindungan Allah sempurna. Kita berdoa, Bapa Surgawi, kalau kami pernah sempat seperti anak yang terhilang, meninggalkan Bapa foya-foya, bahkan akhirnya kerja di kandang babi, hal yang najis, yang kotor. Buatlah kami mau kembali dan siap menerima sepatu yang baru, kehidupan yang baru, langkah-langkah yang baru, jubah yang baru, kehidupan yang baru, cincin baru, kemuliaan baru. Sehingga kami
bisa kembali memanggil Engkau Bapa dan menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Dan kami aman bersama-Mu. Mulai hari ini, seumur hidup kami sampai rapture, sampai selamanya. Kami dan seisi rumah kami diselamatkan dalam berkat Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, Maranatha, salam miracle. Deklarasi iman Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 rebah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkai. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mazmur 91, dalam lindungan Allah, Bapa Surgawi, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok.
Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau seribu orang berbagi sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular teduh akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab dia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan